PMMI ikhlas fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali golongan atau orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan isyarat mahabbah yang disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencintainya. Misalnya Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Atau wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tetapi yang membuat kita harus merenung bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menaruh cintanya, tidak hanya menaburkan cinta dan kasihnya kepada orang-orang yang memang layak, kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memang berbuat baik, yang berjuang dalam kebaikan. Ternyata di sana juga dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Allah juga memberikan isyarat di mana Allah mencintai juga orang-orang yang berdosa. Ini yang membuat kita harusnya merenung. Kalau orang mencintai orang yang baik, mencintai orang yang berprestasi, mencintai orang yang memang layak dicintai, itu biasa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, misalnya dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabina." Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Dan tentunya kita semua paham dan kita semua mengerti dan meyakini bahwa at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, adalah orang-orang yang berlumuran dengan dosa, orang-orang yang berlumuran dengan nista, orang-orang yang dipenuhi dengan kotoran, namun dia berniat untuk membersihkan dirinya dengan bertaubat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mencintai orang yang bertakwa, tetapi mereka pun yang terjatuh ke dalam kebinasaan, mereka pun yang berlumur luka, berlumuran dosa dan noda, juga mendapatkan cinta. Innallaha yuhibbu tawwabina. Hanya dengan bertaubat kita langsung naik derajat menjadi orang-orang yang dicintai, orang-orang yang berada di maqam mahabbah. Hamba-hamba Allah yang mulia, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lebih mengagetkan lagi, di mana Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sampaikan hai Muhammad, "Qul ya ibadi," wahai hambaku. Di dalam kaidah tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan ibad, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang patuh, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dekat dengannya. Berbeda dengan ketika Allah menyebut kata abid, artinya hamba, tapi hamba yang durhaka. Tapi ketika disebut ibad, maka yang dimaksud adalah hamba-hamba yang dicintainya. Anehnya, ajaibnya, di dalam ayat ini Allah menyebut sebagai ibad itu orang-orang yang alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, orang-orang yang jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Ini pun disebutkan oleh Allah dengan redaksi ibad. Bukan hanya dengan itu, bukan hanya redaksi ibad yang menunjukkan bahwa Allah mencintai dan menyayangi dan mendekati mereka, tetapi juga Allah sandarkan kepada dirinya, ibadi, hamba-hambaku. Ini tentu redaksi yang spesial, panggilan yang sangat istimewa. Ketika ada orang tua menyebut hai anakku, tentu berbeda dengan ketika dia menyebut hai anak. Tapi ketika dia menyandarkan anaknya kepada dirinya, hai anakku,
atau teman menyapa sahabatnya, hai sahabatku, atau saudaraku, semua panggilan manusia yang dimana dia menyandarkan panggilan itu kepada dirinya, saudaraku, sahabatku, anakku, orang tuaku, maka itu menunjukkan itu panggilan spesial dan penuh dengan rasa cinta dan mahabbah. Dan di dalam ayat tadi Allah menyebut hamba-hamba yang berdosa, orang-orang yang melampaui batas dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku. Di sini menunjukkan begitu Allah mencintai bukan hanya orang-orang yang bertakwa, tapi mereka pun yang jatuh dalam binasa, yang sudah berlumuran dengan dosa dan maksiat pun disebut oleh Allah ibadi. Bukan hanya itu, cintanya Allah juga ditunjukkan dalam redaksi berikutnya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, bahkan Allah melanjutkan lagi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ini supaya kita semua tetap berharap, tidak putus asa, dan tetap menunggu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tutup ayatnya dengan redaksi yang sangat indah, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia amat dan hanya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mencintai, Maha Menyayangi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya, begitu dalamnya cintanya kepada hambanya, hingga jangankan yang patuh, jangankan yang bertakwa, jangankan yang berbuat baik, orang-orang yang melampaui batas sekalipun dicintai olehnya dengan memberikan harapan kepadanya agar bisa kembali kepadanya, tetap semangat menjalani hidupnya, dan dia tetap berharap ampunan darinya dan berharap cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang berlumuran dosa, jangan pernah putus harapan dari cintanya. Dia tetap mencintai seluruh hamba-hambanya, apalagi jika ingin bertobat dan kembali kepadanya. Cinta Allah begitu dalam, tidak terbatas oleh siapapun. Berbuat dosa itu kesalahan, menampung bertumpuk-tumpuk dosa itu memang kezaliman, tetapi kesalahan dan kezaliman yang lebih besar, dosa yang lebih besar adalah menganggap dosa kita lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dosa-dosa yang banyak membuat kita berprasangka bahwa Allah tidak akan mengampuni kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.